Berkah sebuah kegagalan. Aku Bu Ija, guru honorer yang tengah mewujudkan mimpi. Sebagai alumni sekolah guru, cita-citaku sangat sederhana, menjadi guru yang PNS di daerah. Sebagai guru yang sudah berkelana dari sekolah ke sekolah, aku rindu akan keadilan. Aku rindu akan kesejahteraan. Aku rasa bukanlah kerinduanku saja, tapi kerinduan semua guru honorer di Republik ini. Namun, bila aku bertanya, jawab mereka, siapa suruh jadi guru honorer? Padahal, bila semua guru honorer yang di sekolah negeri dan yang di sekolah swasta mogok mengajar seminggu, dunia pendidikan akan lumpuh. Namun, karena tuntutan ekonomi, atau ini perasaanku saja, belum ada perasaan kebersamaan di antara sesama guru. Aku pernah mengajar di bawah naungan satu yayasan yang mempunyai 2 cabang. Aku mengajar di cabang B. Suatu ketika berhembus isu di cabang B, guru-guru akan mogok mengajar. Entah siapa yang menghembuskan isu itu. Saat beberapa guru dari cabang A berdatangan ke cabang B, guru-guru di cabang B kaget. Ada apa? Guru-guru di cabang A menjawab, untuk antisipasi, katanya guru-guru di sini mau mogok mengajar. Aku hanya bisa berucap astagfirullah. Padahal itu baru sekedar obrolan. Guru hendak minta kenaikan honor. Seiring berjalannya waktu, aku bertanya pada Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Rasanya tidak mungkin Tuhan melemparkan aku ke Jakarta ini, jauh-jauh meninggalkan ranah Minang, hanya sebagai guru honorer. Carilah hikmah di balik semua ini. Rasanya begitu bisikan Tuhan padaku. Tanpa ku sadari, muncul saja ide menulis. Padahal aku tak pernah menulis sebelumnya, karena aku tak punya latar belakang menulis. Tercipta puisi pertama dengan judul Nasibmu Guru Honorer. Di dada guru jati bangsa tersirat, harusnya tidak ada guru yang melarat. Dan seterusnya diakhiri dengan kalimat, jangan menunggu keajaiban tiba. Kemudian menyusul puisi kedua, andai aku Menteri Pendidikan. Langkah pertama yang akan aku lakukan, meniadakan lagu himne guru. Fatwa pahlawan tanpa tanda jasa membuat guru terlena, membuat pemikiran guru mundur ke belakang. Dan seterusnya diakhiri dengan kalimat, guru itu pahlawan yang berjasa. Lalu tercipta puisi-puisi lara hati, lebih dari 100 puisi. Dari puisi berkembang menjadi novel dengan tema Lentera Putih, yang berarti cahaya kecil yang menyinari. Saat aku ungkapkan ke beberapa teman guru perihal cita-cita Lentera Putih, tak ada yang percaya. Malah ada yang berkomentar merendahkan, kecuali Pak Soleh. Hanya Pak Soleh yang selalu mensupport aku untuk terus berjuang dengan menulis. Beliau juga membawa aku
ke pusat dokumentasi sastra HB Jasin menemui orang sastra, biar aku percaya bahwa tulisanku bagus. Sayangnya Pak Soleh tak sempat melihat novel Lentera Putih terpajang di rak buku sastra di salah satu toko buku terbesar di Republik ini. Pak Soleh meninggal akhir tahun 2010, sedangkan novel Lentera Putih terbit tahun 2011. 2 tahun terakhir aku tengah memperjuangkan, tengah menghidupkan ide atau cita-cita Lentera Putih dan YMLP sebagai wadahnya. Dan aku tak mungkin bisa menghidupkan ide Lentera Putih sendirian. Aku tak punya faktor penggerak dan rumahku kecil. 1000 novel Lentera Putih yang diterbitkan YMLP belum banyak yang berkenan membeli. Namun, aku selalu teringat akan pesan terakhir Pak Soleh. Ibu, perjuangkan terus ya Lentera Putih. Saya yakin suatu saat Lentera Putih akan menyinari banyak orang. Ibu, saya mau pulang kampung. Bila saya tidak kembali, titip anak saya ya. Tapi enggak deh Bu, sudah saya titip ke Allah. Bapak kayak orang mau mati aja, jawabku bercanda. Pak Soleh hanya sakit 3 hari, lalu pergi untuk selama-lamanya, meninggalkan seorang istri dan seorang jagoannya yang saat itu masih TK di kontrakan yang sangat sederhana. Mengingat kata-kata terakhir Pak Soleh, rasanya aku terpanggil untuk membiayai putranya. Tapi usaha putraku masih usaha kecil. Akibat pandemi COVID kemarin, usaha putraku juga kena dampaknya. Tapi untunglah masih bisa bertahan, tak sampai gulung tikar. Upaya-upaya rasanya tidak masuk akal sudah aku lakukan. Aku pernah mengantar sepucuk surat ke gedung wakil rakyat dengan melampirkan novel Lentera Putih. Surat yang aku tujukan kepada Komisi 10. Aku tak punya harta, tak punya emas yang bisa dijual untuk membantu melanjutkan pendidikan putra Pak Soleh. Aku tawarkan karyaku kepada anggota Komisi 10 supaya berkenan membeli. Aku juga pernah mengantar langsung sepucuk surat dengan melampirkan novel Lentera Putih ke beberapa orang yang aku lihat di layar kaca memiliki kepedulian yang tinggi. Aku menawarkan karyaku, berharap mereka membeli beberapa eksemplar novel Lentera Putih. Bukan minta hadir di Vokesnya untuk minta sumbangan. Walaupun belum ada yang merespon, aku selalu berpikir positif. Setidaknya apa yang aku upayakan melengkapi perjalananku sebagai seorang guru. Dan aku yakin akan kata-kata almarhum Pak Soleh. Lentera Putih akan menyinari banyak orang. Salam Lentera, Bu Ija.